Halo semuanya, kali ini ada update untuk aplikasi Dana Cerdas Pro. Kita bisa lihat update terbarunya. Kita ke halaman pengaturan. Di sini kita bisa lihat untuk versi aplikasinya. Versi terbaru adalah 2.4.0. Di sini ada beberapa tambahan fitur. Ada dashboard area. Di sini nanti teman-teman yang sudah membeli aplikasinya akan mendapatkan akun di dashboard area yang nantinya dapat dilihat untuk lisensi key dan lain-lainnya. Lalu fitur yang lainnya adalah tombol shortcut melayang. Di sini bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Juga bisa kita pilih shortcut apa saja yang kita butuhkan. Contohnya kita matikan ya. Kita matikan dulu shortcutnya. Kita simpan, kita matikan dulu. Lalu kita nyalakan. Untuk lokasinya kita pilih kanan bawah saja. Pajak, purchase order, mini kalkulator, invoice, tambah klien, tambah produk. Kita bisa tambahkan ataupun reorder ya. Posisinya di mana tinggal drag and drop. Kita aktifkan. Kita simpan. Akan muncul di sini shortcutnya. Jadinya nanti teman-teman bisa aksesnya dari sini. Di menu di halaman manapun nanti dapat diakses. Contoh mini kalkulator. Lalu tambahan lainnya adalah pengaturan multi gudang. Semuanya di halaman pengaturan ya saat ini. Pengaturan multi gudang. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan fitur ini. Jika kita aktifkan, di sini nanti akan muncul menu baru, yaitu menu gudang. Bisa juga transfer stok gudang. Dan pengaturan jaringan. Di sini bisa mode jaringan, jadi bisa terkoneksi antar device dalam satu jaringan dengan satu aplikasi ini. Lalu tambahan lain adalah multi usaha. Multi usaha, kelola usaha. Di sini ada tambahan fitur, kita bisa membuat berapa usaha. Lalu tambahan lainnya bagian sales pipeline. Di sini ada CRM. Jadi nanti teman-teman bisa membuat CRM atau sales pipeline-nya. Contohnya kita membuat lead baru ya. Contohnya project website. Nama kliennya bisa bebas, nanti tergantung. Contohnya gambar. Sumbernya dari mana? Dari website, Instagram, WhatsApp. Email klien. Estimasi, nilai estimasinya sekitar 10 juta contohnya. Probabilitasnya sekitar 80%. Target closingnya bisa kita atur ke bebas. Ini untuk website app. Kita bisa simpan. Nanti untuk lead ini sendiri kita bisa drag and drop. Contohnya ini baru kan, lalu kita bisa dihubungi. Kita bisa drag dan dihubungi. Lalu client feed-nya kita bisa drag lagi. Lalu pembuatan proposal kita bisa drag drop lagi. Lalu masuk ke negosiasi, kita bisa drag drop lagi. Pembuatan proposal ya. Ketika pembuatan proposal kita bisa klik. Di sini akan project website-nya ya, detailnya. Lalu kita bisa drag drop lagi ke negosiasi. Jika disetujui, kita bisa drag drop lagi ke menang, ataupun jika tidak disetujui ke kalah ya. Kita bisa klik. Di sini bisa kita edit atau buat invoice. Kalau sudah masuk ke bagian menang, kita bisa buat invoice ya, buat invoice baru, nanti akan otomatis.
konversi lead ini menjadi invoice. Oke, kita bisa cek di halaman invoice. Penjualan, kelola invoice. Ini sudah muncul ya, cakra kembar. Kita bisa lihat project website 1. Kita bisa membuat pembayaran. Contohnya baru DP 5 juta. Metode bayarnya hari ini, metode pembayaran bisa kita gunakan akunnya. Contoh BCA. Kita bisa simpan pembayaran. Di sini akan pembayaran dibayar sebagian ya. Kita bisa lihat di sini statusnya dibayar sebagian. Kita bisa unduh. Fitur lainnya adalah ukuran. Kita bisa unduh sesuai ukuran yang diinginkan. Contohnya letter A5 dot metric atau A4. Kalau kita unduh nanti. Untuk multi gudang sendiri, kita bisa masuk ke gudang, kelola gudang. Jangan lupa diaktifkan dulu ya di halaman pengaturan. Di sini kita bisa membuat gudang baru, lihat stok, dan lain-lain. Untuk yang belum mengaktifkan fitur gudang, jadinya semuanya jadi gudang utama ya. Jika diaktifkan, semua produk akan masuk ke gudang utama. Di sini ada kelola buat surat jalan, kelola invoice, kelola surat jalan, return barang. Ini menu tambahan lagi, ada return barang. Jadi jika ada pengembalian produk ataupun ada kecacatan produk, nanti kita bisa return. Entah itu return dari pembeli ataupun dari supplier. Kita bisa buat baru, contoh return pembelian ataupun return penjualan. Untuk return pembelian sendiri, kembalikan barang ke supplier. Ini berarti kita membeli dari supplier dan ingin kita kembalikan ke supplier untuk return karena barangnya mungkin cacat dan sebagainya. Untuk return penjualan, ini barangnya kita terima dari klien karena klien merasa barangnya salah atau gimana gitu, nanti kembalikan ke kita buat return penjualan. Dari invoice-nya, jika invoice sudah terbuat, kita bisa pilih invoice-nya yang mana saja. Contohnya ini, data sudah masuk nih ya. Alasannya bisa barang rusak. Nanti itemnya ya atau produknya nanti akan kembali ke inventaris kita nanti. Contohnya di sini ada klien tas 5 ya. Buku baca produknya. Jika kita simpan return, nanti akan otomatis kembali ke inventaris. Lalu untuk dashboard utama ini yang paling penting ya. Kita bisa melihat pendapatan, pengeluaran dan lain-lain di sini. Dan yang paling penting lagi adalah pengingat follow up. Di sini teman-teman juga bisa mengaksesnya di pojok kanan atas ini untuk notifikasinya. Di sini ada target tercapai, invoice terlambat, target tercapai, invoice terlambat. Nanti semua invoice yang jatuh tempo akan masuk ke notifikasi ini. Teman-teman bisa lihat nanti. Dan bisa juga kita follow up klien ke dashboard utama di bagian pengingat follow up klien. Di sini bisa kirim langsung atau edit dan kirim. Contoh edit dan kirim. Bisa kita edit ini nanti ya. Kirim langsung juga bisa. Ini via WA ya, via WhatsApp. Untuk ada invoice-nya. Di sini data-data invoice yang sudah jatuh tempo. Piutang jatuh tempo juga akan masuk di sini. Utang juga masuk di sini. Lalu selanjutnya ada fitur pajak. Teman-teman bisa mengaksesnya di sidebar di bagian pajak ini. Di sini teman-teman bisa membuat laporan SPT, PH final, PPN atau melakukan penghitungan. Contohnya PPN, dasar kenakan pajaknya. Lalu PPH 21, PPH 23, PPH final UMKM. Kita bisa masukkan omsetnya. Di
Di sini juga ada list detailnya apakah kita sudah membayarnya atau belum. Contoh Januari sudah, pajaknya 0,581.000. Catat pembayaran di sini, tambah pembayaran, kita bisa menambah bayar juga. Pilih pajaknya, jumlah final, contohnya Januari, DPP atau omsetnya, jumlah pajak, tinggal bayar catatan dan simpan. Lalu laporan SPT kita bisa generate setelah semua datanya tersimpan, kita bisa generate. Ini SPT kita berarti biaya terutang 21.000. Pengaturan, di pengaturan ini kita bisa jenis entitasnya bisa kita atur, tentunya perorangan, badan usaha, KMBM, NPWP dan lain-lainnya. Selanjutnya di bagian multi usaha, fitur multi usaha, kita bisa akses di atas sendiri ini. Contohnya kita bisa nambah usaha, edit usaha atau bisnis kedua, contohnya langsung otomatis semua datanya kosong dan kita bisa mengaturnya di bisnis kedua ini. Selanjutnya di payroll juga ada buat slip gaji. Sekarang sudah ada tambahan lainnya berupa customize, pendapatan tambahan dan potongan tambahan. Jadi bisa diatur sendiri nanti untuk tambahnya apa saja atau potongannya apa saja, nanti bisa di sini semua. Transfer akun bank juga sudah ada di sini. Jadi bisa transfer dari akun 1 ke akun 2 atau dari bank 1 ke akun kas. Lalu ada aset. Di sini teman-teman bisa melihat asetnya apa saja. Bentar, kita kembali ke bisnis yang utama. Di sini sudah ada asetnya. Kita bisa melihat ya, hitung penyusutannya juga bisa. Nilai sekarang berarti ini dari 2020, ini nilai sekarangnya tinggal ini 3 juta. Tambah aset ini tergantung dari garisnya ya, garis lurus atau garis menurun. Kalau garis lurus itu biasanya akan sama nilainya, tetap sama lurus. Lalu di sini yang paling utama ada kategori. Di sini teman-teman bisa membuat kategori pemasukan, pengeluaran, pembelian, produk. Untuk pembelian ini saat ini kita nonaktifkan karena sudah diatur di bagian transaksi, di bagian inventaris. Jadi pertama, bila ingin memasukkan produk, kita bisa buat kategori baru berupa nama produk. Contohnya produknya adalah sabun cuci piring, kategorinya sabun aja kategorinya. Produk kita tambah kategori, kita lihat dulu. Sabun sudah masuk, di sini ada jumlah transaksinya belum ada. Lalu kita bisa masuk ke halaman inventaris. Kita bisa melakukan PO ataupun melakukan manual, nambah barang secara manual. Tapi lebih baiknya kita melakukan PO pembelian. Pilih ke halaman supplier dulu. Bila belum menambahkan supplier, kita bisa tambah supplier di sini. Supplier 1, jadi supplier sabun Pak Harto, emailnya, catatan dan lain, nama supplier sudah masuk ya, supplier sabun Pak Harto. Kita bisa melakukan PO produk, kita bisa tambahkan contohnya todai, status draft, supplier sabun, lalu pilih hati ketik. Oh ya, kita belum menambahkan untuk produk sabunnya ya tadi ya. Kita bisa inventaris dulu. Contohnya produknya SKU-nya sabun. Nama barang sabun krim. Pilih kategorinya, harusnya sudah masuk tadi sabun. Harga belinya contohnya 10.000. Harga jualnya 20.000. Stok awalnya kita bisa isi kosong dulu karena belum melakukan PO. Satuannya bisa
which is unit, kilogram, gram, liter, meter, centimeter. Kita pilih yang which is saja. Tanggal pembeliannya today aja. Pilih sumber dananya kas tunai. Tambah. Sabun sudah masuk ya. Sabun krim ini. Kita bisa edit juga di sini. Setelah itu kita bisa melakukan PO, pembelian, buat PO, today, pilih suppliernya, contohnya supplier sabun tadi, item dari inventaris, kita pilih sabun krim, contoh kita melakukan pembelian jumlah stoknya 20, kita tambahkan di sabun, kita simpan PO. Di sini statusnya sudah draft ya. Oh ya teman-teman, kalau statusnya sudah terkirim nanti tidak bisa dihapus ya tentunya. Ini untuk keamanan dari akuntansinya sendiri. Kita bisa lihat, bisa kita export ke PDF untuk PO nya. Di sini bisa, jika barangnya sudah sampai, bisa terima barang, pilih pembayaran. Teman-teman juga bisa melakukan pembayaran catat sebagai hutang. Jadi nanti akan masuknya ke halaman hutang. Contoh catat sebagai hutang pembayarannya. Tanggal jatuh temponya 1 bulan dari sekarang. Kita terima barang dulu. Kita masuk ke halaman hutang dan piutang. Di sini harusnya sudah masuk supplier sabun. Kita punya hutang 200.000. Nanti bisa kita bayar sebagian ataupun cicil ataupun bayar lunas ya nanti ya di sini. Selanjutnya di halaman surat jalan. Kita bisa membuat surat jalan. Contohnya untuk cakra kembar, foto sarompatin aja. Surat jalan. Untuk surat jalan sendiri nanti ada 2 pilihan ya. Keluar atau ke klien, masuk dari supplier. Jadi nanti bisa buat 2 surat jalan sesuai kebutuhan dari supplier maupun penjualan ke klien. Contoh kita dari supplier dulu aja ya. Untuk supplier sabun, PO nya sudah masuk ini, PO pengirimannya ini sudah masuk, tidak perlu ditambahkan. Kita simpan surat jalan. Ini statusnya masih draft ya. Kita bisa lihat ataupun bisa kita cetak ataupun kirim ini ke email biasanya. Ini bisa kita cetak dan nanti jika sudah selesai kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita ke halaman audit log. Audit log sendiri ini berfungsi sebagai ID ataupun log aktivitas dari penambahan transaksi dan lainnya yang dilakukan bila menggunakan sinkronisasi antar satu jaringan. Jadi contohnya kita ke pengaturan dulu. Di sini kita bisa merubah namanya, nama penggunanya. Di sini, contoh kasih cabang A. Lalu kita bisa aktifkan pengaturan jaringan untuk host. Jika menjadi hostnya atau servernya, kita bisa klik server. Jika ada muncul memuat seperti ini, kita bisa langsung klik mulai host. Nanti akan otomatis ya. Di sini IP address-nya dan kode aksesnya. Nanti untuk device yang lain bisa menggunakan klien. Jadinya nanti ke pengaturan lalu
Contoh kita hapuskan dulu ya. Kita pilih klien, nanti bisa masukkan tadi ya IP address dan kode aksesnya, lalu klik hubungkan. Nanti semua data ataupun semua perubahan akan masuk ke halaman audit log. Jadi di sini nanti bisa mengecek ataupun melihat siapa saja yang melakukan audit atau melakukan transaksi. Jadi untuk klien sendiri, untuk pengaturan klien, yang pengaturan jaringan, yang pilih klien, nanti bisa diatur ya identitas penggunanya. Contohnya bisa dibuat ke klien ataupun kasir 2 dan lain-lain. Nanti klik simpan. Selanjutnya untuk edit multi usaha. Untuk edit usaha sendiri semuanya di halaman pengaturan di bagian bawah ya. Bukan yang ini ya. Tapi di bagian paling bawah, kita scroll terus bagian paling bawah yang ini. Informasi perusahaan. Nanti editnya di sini. Contoh ini kita aktifkan yang sisi 2. Editnya di sini, bukan di bagian yang ini. Bukan di yang ini ya. Lalu fitur lainnya adalah pindahkan ke device lain. Di sini kalau tidak diperlukan, jangan klik fitur pindahkan device lainnya, karena nanti otomatis lisensinya akan mati dan tidak dapat diakses kembali. Juga untuk bagian validasi ulang ini bisa dilakukan pengecekan bila nanti ada error ataupun seperti itu. Untuk pertanyaan dan lain bisa login ke dashboard area lalu membuat pengiriman tiket ya. Oke, sekarang kita buka fitur satu persatu. Dari dashboard utama, seperti ini tampilannya. Kita yang sudah ada datanya ya, dashboard pertama yang sudah ada datanya. Ini tampilannya. Lalu ke halaman transaksi, seperti ini tampilannya. Lalu ke hutang piutang, seperti ini. Lalu ke halaman anggaran. Di sini sudah ada insight anggaran. Lalu laporan. Di sini ada laba rugi, neraca, arus kas, histori transaksi, rasio keuangan, lalu bagian pajak seperti ini. Lalu ke inventaris. Di sini ada produk paling laris, perlu stok, ringkas inventaris, stok rendah, 3 produk. Lalu sales pipeline, sudah ada 1 lead. Lalu ada gudang, ada kelola gudang dan transfer stok. Lalu pembelian, di sini ada supplier, total supplier, buat PO, lalu kelola PO. Nanti bisa kita buat return dari PO nya, kita klik ini aja, kita melakukan return. Lalu fitur penjualan, ada klien. Di sini kita bisa melihat total pendapatan datang dari klien-kliennya ataupun piutang klien dan hutang ke kliennya. Contoh kita bisa lihat dari cakra kembar, kita bisa lihat di sini ada total invoice-nya ada 1, total pendapatan ini total dibayar 5 juta, total membayar 5 juta, hutang klien kosong. Dan ini untuk invoice detailnya, tanggal pembayaran total dan sebagian. Lalu ke halaman buat invoice. Di sini sudah
support untuk contoh ya. Ini untuk contohnya ini aja. Sudah support untuk koma atau desimal. Contohnya 1,5 mm. Sudah support dengan desimal ya di sini ya. Ini tadi karena pitches belum kita edit di halaman inventaris. Nanti untuk satuannya bisa diedit di halaman inventaris ya. Penjual, lalu kelola invoice. Di sini kita bisa melihat pendapatan ringkasan invoice-nya, total keseluruhannya, total belum dibayar, total terbayar, dan lain-lain. Lalu buat surat jalan seperti ini tadi. Lalu kelola surat jalan seperti ini. Lalu return barang seperti ini. Akun bank, kita bisa lihat transaksi yang terjadi di mana saja. Kita bisa lihat di sini pembayaran, masukan. Lalu juga bisa kita lihat di sini jumlah transaksinya. Lalu kas tunai juga bisa kita analisis atau kita lihat di sini transaksinya dari mana saja. Ini 0 ya, karena kita termasukkan stok baru tadi. Lalu halaman transfer akun, kita bisa buat transfer contohnya dari BRI ke kas tunai ke BCA dan lain-lain. Lalu aset, lalu modal utama tidak masuk ke aset ya, untuk modal itu sendiri. Lalu payroll, karyawan. Lalu slip gaji, kelola payroll, jangan total gaji pending dibayar. Kategori pengaturan dan audit log.